Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Faisal. Ya, gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja. Sebelumnya terima kasih dulu buat teman-teman subscriber yang masih setia buat nontonin video-video di channel aku, dan tentunya buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, kalau kalian memang suka dengan video-video yang ada di channel ini, boleh di subscribe ya. Tentunya biar aku bisa lebih semangat lagi buat bikin konten-konten yang lebih menarik lagi selanjutnya. Seperti yang udah kalian lihat dari judul videonya itu, aku bakal nge-review helm aku, yaitu HJC RPHA 11. Ini ya helmnya. Ini helm yang sering aku pakai ngonten ya. Ini helmnya, kalau kalian sering nonton video aku pasti tahu aku sering pakai helm yang ini. Jadi ini bukan unboxing ya, cuman review pemakaian aja. Aku udah pakai helm ini dari 2019, berarti udah hampir 2 tahun gitu, udah 2 tahunan gitu ya. Dan ya masih awet aja gitu helmnya. Sebelum memulai review, aku mau ngasih tahu dulu ya sedikit sejarah dari helm HJC. Nggak sejarah sih, cuman intermezzo aja, cerita masa lalunya gitu. Jadi itu helm HJC ini udah ada sejak tahun 1986 ya. Terus mulai dipopulerkan itu di Amerika. Itu mulai masuk di Amerika itu kalau nggak salah di tahun 1992an kalau nggak salah ya. Terus helm ini itu buatan Korea Selatan ya kalau nggak salah, dan juga diproduksi di Vietnam. Terus helm HJC ini kalau di MotoGP itu dipopulerkan oleh, dulu itu ada Ben Spies, terus ada Jorge Lorenzo, terus ada Kurs Klow, terus ada juga sekarang yang pakai HJC ini yaitu Pol Espargaro ya. Ya, helm HJC ini sendiri punya banyak tipe-tipe juga ya. Dia ada yang tipe half face-nya, terus ada tipe yang full face seperti yang aku pegang ini, terus ada juga tipe yang modular. Varian yang RPHA sendiri itu ada varian yang lainnya juga ya, kayak RPHA 70, RPHA 90, terus ada juga CS 15 sama CS 05 ya kalau nggak salah aku. Dan HJC ARPA 11 ini itu termasuk tipe tertinggi dari helm HJC ini ya. Jadi dia termasuk tipe helm yang paling premium di HJC. Salah satu yang paling menarik dari helm ini adalah dia harganya lumayan terjangkau dibanding pesaing-pesaing helm yang lainnya lah. Ya kalian tahu lah ya, entah itu yang buatan Italia atau buatan yang Jepang. Ya termasuk helm dengan harga yang cukup terjangkau. Dan yang paling menarik lagi itu HJC itu memberikan banyak bonus ya dari pembelian helmnya ini sendiri. Ya walaupun aku nggak beli helm ini dari baru, tapi ya sedikit banyak tahu lah apa aja bonusnya gitu. Yaitu salah satunya tuh dia udah ada TOP ya, atau tear off post, yaitu untuk memasang tear off ya. Terus di dalamnya juga kita bisa masang anti fog, itu juga katanya udah dapat kalau kita beli dari baru helmnya. Terus yang paling menarik lagi yaitu dia udah dapat flat visor yang bening dan dapat yang dark visor atau visor yang gelap. Itu untuk zaman sekarang kayaknya helm dengan tipe yang paling premium terus udah dapat visor tambahan gitu ya. Itu merupakan salah satu gebrakan lah ya, gebrakan menarik. Soalnya lumayan juga kan kalau beli visor lagi di luar dari pembelian helmnya itu ya minimal di atas 500-an lah biasanya ya. Jadinya dengan dapat visor tambahan ini ya udah, kita nggak mikirin beli-beli visor tambahan lagi gitu. Ya paling kalau mau ganti-ganti paling beli visor yang iridium silver atau yang gold atau yang warna lainnya lah gitu ya. Tapi kan yang paling dicari orang itu biasanya ya visor yang gelap atau dark visor, apalagi dia udah flat visor juga yang dikasihnya ya. Untuk yang visor satunya lagi itu yang bening itu dia juga udah ada TOP-nya ya. Jadi sama buat yang dark visor atau visor yang clean itu udah ada TOP-nya juga. Terus yang HJC RPHA 11 ini untuk yang motif ini ya, aku ngambil yang motif Star Wars, yaitu motif Kylo Ren. Ini kalau barunya itu di range harganya sekitaran 6-7 jutaan
kalau yang motif ya, termasuk yang tipe-tipe motif pembalap itu biasanya di range harga 7 jutaan juga gitu, 6-7 jutaan. Tapi kalau yang polosan itu biasanya di sekitaran harga 5 jutaan. Sama ya, isi dalam packagingnya itu biasanya sama, udah dapat flat visor, udah dapat TOP, udah dapat anti fognya juga gitu ya. Terus yang paling menarik lagi dari helm HJC ini, dia itu ringan. Beratnya itu sekitar 1350-an kalau nggak salah gitu ya. Ini aku pakai ukuran yang L. Tapi dia ringan, materialnya itu tetap kuat. Walaupun dia bukan fiberglass. Seperti helm-helm premium yang lainnya itu kan biasanya udah fiberglass, udah bahan dasarnya udah karbon gitu. Tapi dia, HJC ini menciptakan helm dengan material yang bukan fiberglass, tapi dia membuat materialnya itu ketahanannya hampir sama dengan fiberglass, tapi dengan bobot yang lebih ringan. Ya mungkin buat beberapa orang bobot helm yang lebih ringan itu nggak terlalu menjadi masalah ya, atau menjadi acuan dia dalam membeli helm, tapi buat pemakaian sehari-hari itu kan biasanya lumayan kerasa kalau helmnya yang beratnya 1500-an ke atas itu lumayan berat biasanya ya. Nah, ini helm ini aku udah tambahin buat nih mount GoPro, pasang buat ngevlog, motovlog ya. Terus ini juga udah pasang intercom. Nah itu ya rasanya masih nggak pegel lah, nggak terlalu pegel juga gitu ya. Ini aku nggak dibayar oleh HJC-nya ya buat ngomong kayak gini. Ya emang sepengalaman aku aja gitu. Jadi emang HJC ini lumayan banyak yang milih, salah satunya itu ya karena helmnya ringan gitu. Nah terus fitur yang ditawarkan oleh HJC ini sendiri lagi yaitu dia airflow-nya udah lumayan banyak ya. Tuh. Ini buat ventilasi yang di mulut juga bisa dibuka dari dalam ya. Dibuka dari dalam kalau buat yang di sini. Terus ini juga kayaknya ventilasi sih. Buat yang buat keluar udaranya dari arah sini ya. Terus ventilasinya itu, airflow-nya itu lagi ada di sini, di jidat atau di kening kita. Ini bisa dibuka ya. Terus yang paling adem itu lagi di sininya, di bagian ini. Nah, itu lumayan adem sih, aku pakai buat riding sambil ngevlog. Ya biasanya bisa berjam-jam ya kalau kita lagi riding sama teman-teman gitu. Ya itu adem-adem aja helmnya, lumayan adem lah gitu. Untuk dipakai harian, dipakai jalan lumayan jauh juga masih nyaman sih helm ini ya. Selain buat enak buat dipakai harian ataupun buat riding yang cukup lama gitu, touring ya biasanya yang riding yang berjam-jam gitu, helm HJC RPH A11 ini juga udah ready buat track use ya. Itu dilihat dari mana? Itu yang pertama kita lihat dari dia udah flat visor ya, dan udah ada TOP-nya untuk memasang tear off. Jadi si visor kita itu nggak baret. Kalau lagi di track kan biasanya kalau dari rider yang di depan kita itu biasanya ada pasir atau batu-batu kerikil kecil yang bakal terbang ke arah helm kita. Itu kalau dipasang tear off kan lumayan aman gitu ya, lumayan safety. Terus yang menandakan lagi dia udah bisa track use, ya udah ada emergency quick release ini ya. Ini gunanya apa? Gunanya itu biasanya kalau misalnya nih amit-amit kita lagi ada di track dengan kecepatan tinggi, terus kita ngalamin crash yang cukup parah. Misalnya kayak leher kita atau kepala kita kebentur dan kita buru-buru harus dilakukan tindakan darurat atau dibawa ke rumah sakit. Itu kan helm kita harus dilepas. Jadinya itu nggak perlu ngebuka dengan paksa, jadi dia dengan satu tarikan di sini aja biasanya itu udah bisa dilepas semua si busa dari pipinya ini ya. Jadinya itu salah satu fitur dari HJC yang menandakan dia bisa dipakai untuk di track day, di track use ya. Terus dia juga udah ada ini pengunci visornya itu atau visor lock ya. Ini dia. Nah itu ya, ada bunyi kliknya, dikunci ke arah kiri. Jadi kalau kita lagi dalam di track
itu kan kecepatan tinggi, kan nggak mungkin dong kita pakai helm yang visornya kalau nggak ada penguncinya itu ya visornya bisa terbang gitu ya, bisa keangkat gitu. Jadi kalau ada penguncinya ini kan minimal dia aman. Terus dia udah double D-ring ya, itu udah standar helm-helm zaman sekarang juga ya, penguncinya udah double D-ring. Kayak waktu itu aku pernah pakai helm ini buat di Sentul kecil ya, walaupun gak tinggi-tinggi amat kecepatannya ya, tapi ini waktu dikunci si visornya itu lumayan jadi lebih kedap lah daripada dia nggak dikunci gitu. Selain yang tadi, selain ready buat track use, helm ini juga dia udah bisa dipasangin intercom, udah support buat dipasang intercom. Jadi busa di bagian telinganya itu dia bisa dilepas, jadi dia ada velcro-nya lagi. Ketika busa yang telinga itu udah lepas, dia ada velcro-nya, jadi kita tinggal nempelin speaker kita yang udah ada velcro-nya itu ke velcro yang di telinga itu tersebut. Dan dia ruangnya lumayan ada ruang buat speaker intercom itu sendiri. Jadi waktu udah dipasangin intercom sama speakernya, kita pakai helmnya itu nggak terlalu neken si telinganya. Nah, jadi itu salah satu kelebihan HJC itu lagi, dia udah support buat dipasangin intercom. Nah, terus helm HJC ini salah satu helm yang langsung dapat lisensi resmi dari Marvel, Pixar, dan DC. Itu gunanya buat apa? Yaitu ini salah satunya. Dia bisa ngedapatin motif-motif dari karakter Marvel atau DC atau Pixar, yaitu ini salah satu contohnya. Aku dapat karakter dari Star Wars, yaitu Kylo Ren ya. Kalau contoh-contoh yang lainnya itu dia ada Captain America, terus ada Iron Man, ada Joker, ada Venom, ada Spider-Man, Deadpool juga ada kalau nggak salah ya. Jadi banyak motifnya itu, sampai motif yang pembalap juga ada ya. Contohnya itu si Paul Espargaro, dia sekarang pakai yang motif Minion yang warna kuning ya. Jadi memang HJC ini selain udah nawarin fitur-fitur yang lumayan terbaik lah gitu di kelasnya, dia juga ngasih motif-motif yang unik lah, yang mungkin di helm-helm lain yang nggak bisa kita temuin ya. Jadi kita bisa milih karakter gitu, istilahnya bisa milih karakter apa yang mau nempel gitu di helm kita. Jadi paling itu aja sih kalau buat temen-temen mungkin ada yang lagi bingung milih helm buat harian tapi buat bisa dipakai track day juga, terus dengan budget yang ya nggak terlalu tinggi lah, yang masih terjangkau tapi nggak terlalu tinggi ya, mungkin aja sih ini bisa jadi salah satu pilihan atau jawaban kalian. Dengan fitur-fitur yang udah ditawarin, terus dengan bonus-bonusnya, terus dia juga udah support intercom, terus dia juga banyak motifnya ya, nggak ada salahnya sih buat teman-teman pencinta motor buat bisa beli helm HJC ini ya, HJC Harpa 11 ini ya. Paling itu aja sih teman-teman kalau buat review dari pemakaian aku juga ya. Aku sendiri juga pengen sih nambah yang motif yang lain lagi gitu ya. Selain helmnya enak juga buat harian, dia juga punya motif-motif yang lain lagi gitu yang bikin kita ya pengen nambah helm ini lagi gitu ya. Ini aku contohin buat pemakaiannya. Ini aku pakai size L ya. Nah, tampak depan, tampak samping, ini ya. HJC itu terkenal dengan fitting mana ya? Fittingnya itu sangat ngepas di pipi kita. Jadi ya ngepas tapi nggak terlalu ngepres kepala kita. Jadi ya rasanya itu ya masih apa ya bilangnya, masih nyaman lah gitu. Ya teman-teman, paling segini dulu aja ya reviewnya, biar videonya nggak kepanjangan juga.
Jadi ya mungkin kalian dengan ngeliat video ini bisa ngebantu buat nentuin pilihan helm kalian ya, salah satunya gitu, ngasih referensi yang baru gitu buat kalian ya. Oke, terima kasih dulu buat teman-teman yang masih setia buat nontonin. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe tentunya ya. Buat teman-teman yang baru mampir juga boleh di subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi, dan aku pastinya bakal berusaha buat bikin konten-konten yang lebih menarik lagi ke depannya. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum dan salam roda 2. Yo.